Dihitung per hari itu saya minimal bersihnya 1 juta. Per bulan itu minimal 30 juta. Dihitungnya pas mulain tanam gitu. Pas mulain tebar benih ya udah dihitung 1 hari itu. Menurut saya cari pasaran dulu. Apa yang lancar di pasar itu yang kita kejar. Untuk generasi pemuda jangan takut untuk kotor-kotoran lah. Karena hasil pertanian itu benar-benar hasil yang murni. Ini proses lagi pasca panen di bayam. Ini umurnya 21 hari. 21 hari udah siap panen. Ini luas lahannya 500 meter, minimal dapat 2.500 ikat kayak gini. Nah, kalau ini kangkungnya. Karena bayam itu harus ada timpalannya kangkung. Nggak di warung, nggak di pasar. Harus ada timpalannya, jenisnya kangkung. Disebutnya kangkung bayam lah, dan nimpal. Kalau kayak manusia mah ada lelaki harus ada perempuan. Oh, gitu. Kalau nggak ada perempuan nggak nyetel. Kalau kangkung ini 23 hari nih kangkung. Nah kalau bayam 21 hari. Makanya ditanamnya bareng itu jadi bayam agak tindian. Dihitungnya pas mulain tanam gitu. Pas mulain tebar benih ya udah dihitung 1 hari itu. Cara pencabutannya biasa aja gini. Bisa bari diri, bari jongkok juga bisa. Ini ketanya. Ini di sini mayoritas masih pakai bambu tali. Nah, mudah. Bahkan ibu-ibu ini aja per hari bisa dapat 600 ikat rata-ratanya. Bisa kita perkirakan lah kepalan. Kalau dari hitungan per kilo yaitu 6 ikat ini hitungannya 1 kilo. Paling prosesnya ya sekitar 4 jam 5 jam lah. Ini start dari jam 7 paling jam 1 jam 2 selesai yang 2.500 ikat. Nah, hingga saat ini kita mempunyai 3 hektar untuk rotasi saya per hari. Dengan per hari 3.000 ikat, tenaga kerja 11 orang, pengolahan lahan yang macul dan pasca panen itu 8 orang. Itu per hari biaya 1.300.000 dari pengolahan lahan, pasca panen, pupuk bibit 1.300.000. Nah, dengan hasil 3.000 ikat per hari itu bisa kita kalkulasikan lagi harga 800 berarti 2.400.000. Nah, di saat musim sekarang ini harga 1.000 berarti 3 juta. Dengan pengeluaran per hari saya itu tadi saya gambarkan 1.300.000. Yang 1.300.000 itu tenaga kerja pengolahan lahan 3 orang kali 100.000 300.000. Nah, pupuk itu pupuk kandang, pupuk dasar itu 200.000. Nah, bibit benih kangkung 200.000. Benih bayam 120 dan tenaga kerja 300.000, bisa 350. Operasional bensin 50.000. Dihitung per hari itu saya minimal bersihnya 1 juta. Kalau harga lagi 800 atau apalagi 1.000 itu 1 juta per hari. Itu masih kotor lah buat resiko keluarga, resiko saya gitu. Nah, per bulan itu minimal 30 juta. Proses pembikinan bedengan seperti ini supaya ada kekaliannya untuk ngalirin air. Di saat penyiraman atau musim penghujan ada kekaliannya buat air. Proses penanaman itu kita tabur. Nah, kita tabur ya. Inilah kita mundur gini, kita tabur. Setelah penanaman baru kita tabur pupuk kandang. Nah, setelah umur 15 hari baru kita tabur urea, pupuk kimia sedikit, nggak banyak, asal menghijaukan daun. Yang pertama kita ketahui BPP ini dibentuk pemerintah adalah lembaga yang berfungsi melaksanakan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan dan lembaga yang sangat dekat di tingkat desa melakukan penyuluhan khususnya pemberdayaan terhadap petani dan kelompok tani khususnya. Dari BPP ini juga memiliki penyuluh. Nah, teman-teman penyuluh inilah yang bergerak di tingkat desa yang melaksanakan fungsi itu, fungsi pemberdayaan petani, memperkenalkan informasi teknologi pertanian kepada kelompok tani maupun petani. Penumbuhan petani milenial. Ini tantangan kita ke depan agar generasi ini bisa berkembang. Mungkin itu salah satu fungsi BPP.
Kalau ada petani atau pemuda nih, pemuda yang ingin mengetahui pertanian dulu, BPP itu sangat welcome untuk menjadi tempat konsultasi agribisnis pertanian. Itu di sini kita selalu menyarankan ke kelompok tani agar mereka jangan sungkan mampir ke BPP untuk konsultasi. Nah, tim kita juga banyak penyuluh juga akan mengarahkan kira-kira potensi apa yang ada di wilayah mereka yang dapat mereka kembangkan. Kebetulan ada program pemerintah untuk permodalan KUR, kredit usaha rakyat itu, dan ini yang sangat berkembang. Dan ini juga akan kita bantu memperkenalkan mereka ke perbankan untuk dalam permodalan. BPP itu akan memberikan informasi teknologi kepada petani milenial bahwa teknologi pertanian itu selalu berkembang, salah satunya dengan Alsintan, alat mesin pertanian, sehingga tidak kebayangnya kotor. Gitu. Jadi petani milenial itu bisa memanfaatkan teknologi pertanian sehingga mereka mau. Ini tanaman kangkung bayam. Prosesnya baru umur 4 hari, jalan 5 hari sekarang. Nah, ini bayamnya sama umurnya juga jalan 5 hari sekarang. Kendala di kangkung bayam itu di proses sekarang ini di musim kemarau. Proses penyiraman yang butuh biaya sangat besar. Ya harus main air. Minimal 4 hari sekali dia kudu kita siram di saat musim kemarau. Umur 15 hari proses pemupukan dan tabur urea buat menghijaukan daun. Bertani hal yang sangat mudah menurut saya. Awal mula saya bertani, sebelum kita bergerak di pertanian, kita harus tahu pasar. Setelah pasar, permintaan pasar, apa yang lancar di pasar itu, nah di situ yang kita kejar, kita target, kita tanam. Jangan takut kotor-kotoran untuk meraih cuan, intinya gitu. Selama manusia ada di dunia ini, maka bahan pangan itu sangat dibutuhkan. Bahan pangan kita itu banyak dihasilkan oleh pahlawan-pahlawan petani kita. Makanya saya bilang pahlawan pangan kita itu adalah petani. Petani ini membantu negara dalam penyediaan pangan. Kalau petani kita ini tidak menanam padi satu musim saja, berapa triliun negara mengeluarkan anggaran untuk membeli beras pada masyarakatnya. Nah, di saat petani menanam padi, negara bisa mengurangi untuk menyediakan pangan. Kenapa? Karena petani kita sudah menanam. Manfaat tani untuk negara ini sangat besar. Selama manusia ada, petani sangat kita butuhkan. Untuk generasi pemuda, jangan takut untuk kotor-kotoran lah. Karena hasil pertanian itu benar-benar hasil yang murni, Pak, menurut saya. Di mana sih ada yang korupsi tani, ada yang korupsi macul, nggak ada benar-benar murni. Cuman generasi anak muda itu nggak tahu hasil tanian itu, dia belum tahu tata caranya bisa menghasilkan uang. Cuma itu aja. Kalau udah tahu caranya, kita main ke pasar, apa yang harus ditanam gitu kan, apa yang laku di pasar, itu yang bisa menghasilkan uang. Jangan taunya orang kampung kok taunya tani macul begini. Kalau udah tahu mah hasil tanian uangnya gampang ya. Contoh kayak saya tadi, lah duit nyantong, bawa langsung, dagangan bawa langsung dibayar. Cuman belum tahu generasi muda itu.